Bab 16. Darah Kirin yang mengalir. Oke, kamu ikut aku. Kita bicara berdua. April berkata pada Devan. April, kamu mau ngapain? Edward terlihat bingung. Kenapa juga aku harus lapor padamu? April menatap Edward dengan tatapan kosong. Edward malu. Wajahnya memerah. Dirinya tidak dihormati sama sekali. Bu, jangan menyulitkan Devan. Oke, kata Evelyn memohon. Menyulitkan apa maksudmu? Kamu bahkan belum menikah dengan Devan. Kenapa kamu malah membelanya? Apa kamu sudah tidak akan menganggapku sebagai ibumu? April menatap Evelyn dengan tatapan penuh amarah. April menjawab, tentu saja aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Devan, ayo ikut aku. April masuk lebih dulu ke kamar. Devan mengikuti. Setelah Devan masuk, April langsung menutup pintu. Devan, aku tahu, Evelyn sangat menyukaimu. Kalau tidak, dia tidak akan melawan Nikita untukmu. Evelyn sudah sangat menderita karenamu. Kamu tidak mau Evelyn terus menderita ke depannya, kan? Kata April pada Devan. Tenang saja Bibi. Aku pasti akan membahagiakan Evelyn. April menjawab, kamu bilang akan membahagiakannya. Gimana kamu mau membahagiakannya? Hanya karena kamu sudah kehilangan satu ginjal. Kamu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan untuk Evelyn. Coba dipikir baik-baik. Kalau seorang pria sudah kehilangan satu ginjalnya, itu sama saja seperti dia sudah kehilangan separuh hidupnya. Pada dasarnya, laki-laki itu tidak akan bisa melakukan pekerjaan berat. Sebagai laki-laki, kamu tidak bisa mengandalkan Evelyn untuk terus membantumu ke depannya, kan? Bahkan kalau memang Evelyn benar-benar bersedia untuk terus membantumu, maka kamu setidaknya harus membuat Evelyn hidup sebagai wanita normal, kan? Kenapa Nikita tidak memperlakukanmu seperti manusia pada umumnya? Itu semua karena kamu cuma punya satu ginjal. Kamu tidak bisa memberikan apa yang dia mau. April tahu, hidup Devan di keluarga Simora tidaklah mudah. Lagi pula, siapa yang akan peduli dengan menantu rendahan yang tidak berguna? Bahkan tidak layak untuk jadi pelayan. Bibi, aku tahu tidak ada gunanya bagiku untuk memberikan pembelaan. Tapi tolong percayalah padaku. Beri aku waktu. Aku pasti akan membuktikan padamu bahwa aku punya kemampuan untuk melakukan semuanya. Kata Devan dengan tegas. Melihat Devan yang masih tidak mau menyerah, April menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu lihat Rohigan. Dia bisa ilmu medis. Dia kaya raya, tampan dan juga tinggi. Kenapa aku tidak memilihnya saja dan harus menghabiskan waktu untukmu? Aku tidak meminta hal lain darimu. Tapi setidaknya, kalau memang kamu pria normal, kamu ambil ini. Kata April sambil menyerahkan tablet yang layarnya pecah pada Devan. Lalu meminta Devan memakai earphone. Devan sangat bingung. Tidak tahu apa yang akan dilakukan April. Tapi agar April bisa menerimanya, dia harus melakukan apapun. Tonton sampai selesai, kata April. Devan segera membukanya tanpa ragu. Kemudian seluruh tubuhnya seperti membeku. Bibi Jenatra. Devan sangat malu. Jangan bicara. Lihat saja. Kencangkan volumenya sampai maksimal. Teriak April pelan. Melihat tatapan serius April, Devan pun menelan ludahnya. Dia mulai menonton dengan enggan. Devan sudah terbiasa hidup liar di gunung selama 3 tahun. Dengan pengaruh Kirin Purba, tentu hasrat di tubuhnya juga sangat tinggi. Suara dinaikkan sampai maksimal. Dalam sekejap, jantungnya berdetak lebih cepat.
Sudah sangat memalukan di depan Gavin sebelumnya. Tapi Gavin adalah pelayannya. Jadi tidak masalah. April jelas beda kasus. Sementara itu, April terus menatap Devan. Setelah beberapa saat, ada ekspresi yang umum terlihat di wajahnya. Benar saja. Semua persis seperti yang dia pikirkan. Untungnya, dia mengambil tindakan cerdas. Kalau tidak, kalau Evelyn dan Devan bersama, kebahagiaan Evelyn selama sisa hidupnya akan hancur. Jangan bilang tentang mata Evelyn bisa disembuhkan. Walaupun tidak bisa disembuhkan, dia tidak akan membiarkan Evelyn menikah dengan pria yang tidak berguna. Dia tidak ingin Evelyn menderita seperti dirinya. Tapi dia tidak terburu-buru mengganggu Devan. April berencana untuk menunggu sedikit lebih lama. Mari kita lihat apakah keajaiban akan terjadi. Orang-orang di luar pintu menunggu dengan cemas. Terutama Edward. Dia sangat cemas. Keduanya sudah di dalam cukup lama. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Oke, sudah cukup. Sepertinya tebakanku benar. 10 menit kemudian, April langsung mengambil tablet dari tangan Devan dan berkata, "Sudah cukup lama. Tidak mungkin ada keajaiban terjadi. Jadi tidak perlu membuang waktu lagi. Devan, aku tidak akan membiarkanmu bersama Evelyn. Kamu menyerah saja," kata April tidak peduli. Kemudian, dia berbalik dan hendak membuka pintu. Namun, saat ini Devan bergerak. "Devan, apa yang kamu lakukan?" April berkata dengan marah. Kemudian, dia menyadari bahwa Devan sedang menatapnya dengan tatapan penuh nafsu. April terkejut. Bukankah orang ini tidak punya hasrat lagi dalam dirinya? Bagaimana mungkin bisa punya tatapan seperti itu? Di zaman kuno, Kirin adalah binatang yang sangat kuat. Sekarang sebagian besar organ tubuh Devan sudah diganti dengan organ Kirin purba. Ada darah Kirin yang mengalir di tubuhnya. Aura besar yang keluar dari setiap gerakan bisa membuat wanita manapun gila. Bisa dibilang bahwa meskipun April berusia lebih dari 40 tahun dan sudah mengalami banyak pasang surut dalam hidupnya, tapi dia masih punya pesona tersendiri. Dia memiliki penampilan yang sangat menarik dan mempertahankan bentuk tubuh yang bagus. Hanya saja kulitnya jadi sedikit kasar karena paparan angin dan cuaca dalam waktu lama. Setelah beberapa perawatan, dia pasti akan semakin cantik. Penampilannya sekitar 70% mirip dengan Evelyn. Tapi tidak seperti Evelyn. Dibandingkan dengan kepolosan Evelyn, dia adalah seorang wanita yang sudah dewasa. Wanita seperti itu seringkali sangat menarik bagi pria. Pantas saja, saat Gofar datang ke sini, dia tidak pernah bisa menahan diri. Diberikan bebas sewa hanya untuk mencicipi kelezatan ini. Kali ini Devan sedikit kehilangan akal sehatnya. Dia menganggap April sebagai Evelyn. Memang April dan Evelyn terlihat sangat mirip. Di bawah pengaruh darah Kirin, Devan tidak bisa lagi membedakan satu sama lain. "Devan!" April berteriak pada Devan, berusaha menyadarkan Devan. Dia ingin mendorong Devan menjauh. Tapi ternyata dia tidak bisa mendorongnya. Kekuatan Devan sangat besar. April merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Harusnya dia tidak melakukan ini. Di luar pintu, Edward sedikit bingung ketika mendengar suara April. Dia mulai mengetuk pintu dengan keras. "Devan, buka pintunya. Buka pintunya sekarang." Suara ketukan pintu Edward akhirnya menyadarkan Devan kembali. Setelah sadar, dia juga terkejut dengan tindakannya. "Apa yang sudah kulakukan? Dasar bodoh!" Devan mengumpat dalam hati.
Devan, kalau kamu tidak membuka pintunya, aku akan mendobraknya, teriak Edward dari luar. Saat masih bicara, dia sudah mulai menggedor pintu. Terdengar suara bang 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 yang keras. Devan, cepat keluar. Kalau Paman Stansa melihat semua ini, dia akan membunuhmu. Mendengar ketukan pintu yang keras, April berkata pada Devan dengan ekspresi memohon. Brak. Namun, pada saat ini, pintunya sudah dibuka oleh Edward. Bersambung. Bab 17. Master Legend. Selesai sudah. April menutup matanya. Sekarang semuanya akan jadi semakin sulit. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Dia membuka matanya dan melihat sekitar. Menemukan bahwa Devan tidak ada di depannya lagi. Sebaliknya, mereka sudah mundur ke kejauhan. Istriku, kamu tidak apa? Apa yang sudah kamu lakukan pada istriku? Aku akan membunuhmu. Melihat April terbaring tak bergerak di sofa, Edward segera mengambil tindakan untuk melawan Devan. Dia tidak melakukan apapun padaku. April duduk dan menghentikan Edward. Memikirkan kembali apa yang terjadi barusan. Jantungnya berdebar kencang. Dia jelas barusan merasakannya. Devan sangat normal. Bahkan, itu sangat keras. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sekeras batu. Kalau Devan benar-benar menusuknya, takutnya itu bisa membunuhnya. Bibi Jenatra, Paman Stansa, percayalah padaku. Aku akan menjaga Evelyn dan kalian dengan baik. Devan akhirnya kembali tenang. Devan, entah kamu bisa atau tidak, aku tetap memilih Roygan. Maaf kami akan merepotkanmu Roygan, kata Edward. Tidak merepotkan kok. Ini memang sudah hal yang seharusnya kulakukan, kata Roygan girang setelah mendengar kata-kata itu. Dia bahkan merasa sedikit berterima kasih pada Devan di dalam hatinya. Lagi pula, dia juga tidak ingin putrinya menikah dengan pria tidak berguna. Kurasa kita harus mendengarkan pendapat Evelyn. Tiba-tiba, April bicara. Seketika Edward mengernyitkan dahinya. Karena Evelyn pasti akan memilih Devan. Bocah, apa yang kamu lakukan pada istriku? Kata Edward pada Devan dengan marah. Devan juga tidak bisa menjawab. Tidak bisa dibilang kalau dirinya juga tidak melakukan apa-apa. Jelas dia membaringkan istrinya di atas sofa kan. Edward, kita sudah tua, jadi tidak apa-apa. Yang penting Evelyn bahagia, kata April. Lagi pula, tidak masalah Devan punya uang atau tidak. Tapi dengan cara tertentu, Evelyn pasti akan sangat senang. Terima kasih, Bu. Evelyn berkata dengan gembira. Karena ibu dan anak ini sudah sama-sama memilih Devan, Edward tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat itu, Roygan tiba-tiba dapat telepon. Apa katamu? Ekspresi Roygan tiba-tiba berubah. Oke, Paman Stansa. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus pergi dulu. Roygan bergegas meninggalkan rumah sewaan dalam sekejap. Baru saja dia menerima telepon dari seorang teman yang memberitahunya berita besar. Itu adalah berita tentang Devan mengambil ginjal Nikita di pernikahan Nikita. Kini keluarga Simora dan keluarga Sarko sedang mencarinya. Beritanya bahwa Master Legend sudah dikirim. Bahkan di seluruh doujin, tidak banyak Master Legend sosok sebesar itu. Bahkan keluarga Sarko, yang bernilai triliunan, tidak berani cari masalah. Apalagi Evelyn juga mengambil tindakan besar di pernikahan.
Sepertinya keluarga Shimura dan Sarko tidak akan melepaskan Evelyn. Untung saja. Kalau aku membawa Evelyn pulang bersamaku, pasti aku akan mati. Roygan ketakutan. Di rumah sewaan, pasangan tua itu mulai mengemasi barang-barang mereka. Devan keluar. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari lantai bawah. Suara itu seperti petir yang menyambar. Bisa melukai telinga orang. Jelas itu adalah master yang kuat. Boru ada di sini. Di belakang Boru, ada juga anggota keluarga Shimura dan Sarko. Bahkan ada Nikita yang didorong ke sini dengan kursi roda. Selain itu, ada juga beberapa dokter berjas putih yang berjaga di sampingnya. Sudah kelas. Mereka siap mengambil ginjal Devan. Lalu akan langsung memberikannya untuk Nikita di tempat. Edward melihat situasi ini dan terkejut. Dia tentu tahu keluarga Nikita. Jelas tujuan semua orang yang datang ini tidak bagus. Devan, kenapa Nikita datang mencarimu? April juga mengerutkan kening dan bertanya. Tenang saja Paman dan Bibi. Kalian pergi lebih dulu. Aku yang akan mengurusnya. Ekspresi Devan tetap tenang. Pasangan tua itu segera membawa Evelyn. Mereka bahkan tidak repot-repot membereskan barang-barang mereka. Kamu juga pergi dulu, kata Devan pada Fei Hung. Guru, aku sudah tahu tentangmu. Di sini, di Doujin, Pak tua ini masih bisa berguna. Fei Hung tidak berniat pergi. Segera, sekelompok orang turun. Aku yang kalian cari. Biarkan yang lain pergi dulu. Devan melirik dan melihat ada ratusan orang yang datang. Tapi dia tidak peduli dengan yang lain. Tatapannya tertuju pada pemimpin gerombolan ini yang berambut putih dengan tangan di belakang punggungnya. Orang yang berteriak memanggil Devan turun tadi pasti orang tua ini. Pergi. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi, kata Daniel dengan ekspresi muram. Lepaskan mereka. Devan berteriak. Biarkan mereka pergi. Aku hanya membunuh Devan. Aku tidak peduli dengan yang lain. Kata Boru tidak peduli. Karena Boru berkata demikian, Daniel tentu tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, kalau Devan mati, kalau mau membunuh keluarga Evelyn, pasti akan sangat mudah kan? Devan ini berani mengambil ginjal putrinya bahkan juga membuatnya buta. Dia ingin membunuh semua orang yang berhubungan dengan Devan. Devan, Evelyn tidak mau pergi. Tenang saja, Kak Stansa. Kalian pergi dulu. Aku sudah meminta seseorang untuk menjemput kalian. Tunggu saja di rumah. Devan memberi isyarat pada Evelyn untuk tidak khawatir. Akhirnya Evelyn ditarik oleh pasangan tua itu. Devan, hari ini aku akan mengambil ginjalmu sendiri, teriak Nikita pada Devan. Dengan hadirnya Boru hari ini, Devan pasti akan mati. Devan menatap Nikita yang sudah penuh emosi. Lalu dia tersenyum. Nikita, apakah kamu yakin dia bisa berurusan denganku? Devan, aku tahu kamu sudah jadi ahli bela diri yang kuat. Tapi apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah Master Legend. Apa mungkin kamu sekuat Master Legend? Nikita menjawab. Tentu saja aku bukan Master Legend, jawab Devan. Hehe. Karena kamu tahu kamu bukan tandingannya. Berlutut dan memohon padaku sekarang. Lalu dengan patuh serahkan ginjalmu. Aku akan membiarkan Tuan Jiboku memberimu hadiah nanti. Nikita mendapatkan kembali kesombongannya. Saat ini, Fei Hung tiba-tiba berjalan menuju Boru. Tuan Jiboku, aku Fei Hung dari Aula Hidup Kembali. Kuharap kamu bisa. Plak. Namun, sebelum Fei Hung selesai bicara,
Boru menamparnya sampai jatuh ke lantai. Wajahnya langsung merah dan bengkak. Ada juga darah mengalir dari mulutnya. Aula hidup kembali apa itu? Fei Hung siapa juga? Aku belum pernah dengar, kata Boru dengan jijik. Namun, dia masih menahan kekuatannya. Kalau tidak, tamparan ini akan membuat Fei Hung ketakutan sampai mati. Tamparan seorang Master Legend. Bahkan kalau itu masih 1/10 dari kekuatannya. Jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Fei Hung perlahan bangkit berdiri. Dia melanjutkan, Tuan Jiboku. Selama kamu bisa melepaskan guruku, aku bisa. Plak. Fei Hung ditampar lagi oleh Boru. Siapa kamu ini? Emang kamu layak dapat rasa hormat dariku? Pergi sana. Kalau tidak, lain kali. Aku tidak akan bisa bilang apa kamu masih bisa hidup atau tidak. Ekspresi Boru sangat tidak peduli dengan sekitarnya. Bersambung.